Keju sih banyak, yang ada manisnya, cuma rasa manis keju manis. Kejunya kental manis. Manis, coba ini. Kejunya manis, keju manis, ya rasa manis. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Namaku Sari, bisa tanpa ribet, karena aku pakai Klik aja. Belanja online Tokopedia, Bukalapak dan Bibit bisa. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, semuanya bisa. Kamu juga bisa. Klik aja, lengkapnya untuk semua transaksi. Introducing the new Johnny Super Next with spicy aromatic blend. Mau makan buah? Cobain combo super besar dari KFC. Super besarnya, super banyaknya. Hanya di KFC. KFC jagonya payah. Introducing the new Johnny Super Next with spicy aromatic blend. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ini kilasan mengenai isi buku perdana ya buat saya ya selama jadi dosen. Jadi kurang lebih 8 tahun terakhir karena saya baru sempat menulis. Dan ini mudah-mudahan buku saya bisa menjadi warna ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber daya manusia ya. Jadi di sini saya ingin mengkaji tentang konsep PSDM yang berbasis Quran ya. Nah, psikologi sumber daya manusia yaitu berbasis Quran itu pendaya gunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi, kesejahteraan sosial, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial, ya, industrial. Ya. Kemudian adanya perencanaan, ya, dan implementasi fungsi-fungsi sumber daya manusia ini, ya, didukung oleh analisis jabatan yang cermat dan penilaian kinerja yang objektif berdasarkan nilai-nilai aswaja yang terdapat dalam Quran. Ya, jadi yang maksud dengan nilai-nilai aswaja itu kejujuran, integritas, dan menjunjung tinggi nilai moralitas, serta ya bentuk kedisiplinan. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada tujuan PSDM berbasis Quran itu mengoptimalkan kegunaan atau keberdayaan semua pekerja dalam semua organisasi berdasarkan nilai-nilai aswaja yang terdapat dalam Quran. Ya, jadi menjunjung tinggi nilai moralitas, ya, kedisiplinan, ya, kemudian kejujuran, ya, kemudian integritas, ya. Nah itu
aswajah. Kemudian ada juga nilai kepatuhan, ya, kepatuhan dan ketaatan, ya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pendekatan PSDM berdasarkan Quran. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua adalah pendekatan berbasis kompetensi pengamalan nilai-nilai aswaja. Nah, yang dimaksudkan pendekatan tradisional itu di mana ya semua unsur atau pelaku organisasi itu hanya dititik beratkan pada aktivitas, ya, pada aktivitas kerja. Jadi dalam hal ini visi dan misi suatu organisasi itu hanya sebagai supporting saja dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai target dari perusahaan itu, ya, atau organisasi itu, ya. Jadi di sini visi dan misi itu bukan suatu yang hal utama, ya, dalam pendekatan tradisional. Nah, sedangkan pendekatan kompetensi pengamalan nilai-nilai aswaja itu di mana semua pelaku organisasi, ya, stakeholder dalam satu organisasi itu ya mengorientasikan atau memprioritaskan visi dan misi organisasi, ya, untuk mencapai tujuan organisasi, ya, dengan cara ya mengamalkan nilai-nilai kepatuhan, kedisiplinan, menjunjung tinggi moralitas, ya, kejujuran dan integritas, ya. Nah, di sini dikuatkan di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah itu ayat 13. Ya. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi zalika liayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, artinya dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat Allah, ya, daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Nah, artinya di dalam kandungan ini, ayat ini, ya, itu di mana manusia itu diperintahkan untuk apa? Mencari rezeki Allah, ya. Mencari rezeki Allah dan mensyukuri tanda-tanda ciptaan Allah, ya, seperti ya seperti ya kondisi geologis bumi, ya, seperti geografi bumi, ya, seperti isinya bumi, seperti contohnya kayak makhluk hidup dan kekayaan hayati di dalam bumi atau kekayaan nabati di dalam bumi. Nah, itu bagaimana manusia itu bisa mengelola alam sedemikian baik, ya, sebagaimana mereka ya mensyukuri nikmat Allah. Jadi bagi siapa yang merusak alam, bagi siapa yang istilahnya yang mengelola alam secara sembarangan, itu sama saja dia mengingkari nikmat Allah. Jadi di sini ya di dalam surat Al-Jasiyah, ya, bagaimana manusia itu diajarkan untuk bersyukur, ya, diajarkan untuk mencari rezeki Allah di muka bumi seluas-luasnya. Ya, artinya rezeki Allah itu tidak hanya di satu titik, tapi bisa juga di sejumlah titik. Nah, di mana itu manusia bisa berusaha untuk mencarinya. Contoh sederhana, misalkan seorang wakil kepala sekolah, ya, dia memiliki ijazah, ya, latar belakang pendidikan S2, terutama pendidikan bahasa Inggris, ya, dia tidak cermat, ya. Dia tidak cermat dalam memanfaatkan peluang,
Ya, padahal ya padahal dia memiliki background pendidikan yang cukup tinggi. Nah, kenapa saya bilang dia tidak cermat? Ya, karena dia hanya ya tergantung ya, artinya dia hanya menggantungkan rezeki yang dia cari itu melalui dari sekolah. Padahal sekolah itu ya tidak bisa atau tidak dapat memenuhi kebutuhan guru dan karyawannya secara menyeluruh. Ya, nah, ya, ini yang saya maksudkan tidak cermat. Ya. Jadi disinilah Allah mengajarkan kita supaya kita bisa membuka diri, ya, membuka wawasan, membuka hati ataupun nurani, ya, dalam mencari rezeki Allah di setiap sudut muka bumi. Ya, ya demikian pemaparan saya atau kilasan ya dari pembukaan buku saya yang akan terbit nanti sekitar Februari. Ya, mudah-mudahan buku ini bisa membawa manfaat yang lebih banyak bagi ya, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa ataupun bagi masyarakat umumnya. Oke, terima kasih. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah tadi rekan-rekan atau pelajar atau mahasiswa saya ya sudah mendengarkan apa yang saya utarakan. Ya. Jadi intinya dalam pendahuluan atau pembukaan pengantar dari buku saya nanti yang akan terbit, ya, itu akan memberikan warna, ya, akan memberikan warna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ya, karena saya sebagai seorang akademisi, ya, memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab akhirat, ya, tanggung jawab moral, ya, terhadap pendidikan yang saya sedang tempuh saat ini, ya, sedangkan dan profesi saya juga sebagai pendidik, ya, itu memiliki tanggung jawab moral ya dalam untuk menerbitkan suatu karya. Ya, mudah-mudahan karya saya nanti bisa digunakan oleh banyak khalayak umum, ya. Jadi tidak hanya dari sudut bidang agama, tidak hanya dari sudut bidang saintis, tapi juga bisa merambah kepada sudut bidang teknologi ataupun organisasi pada umumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.